Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Hari ini Pak Fajar akan memulai materi yang ada di tema 7 tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Jadi kita sudah mengenal bahwasanya Indonesia itu negara yang memiliki keragaman yang tinggi. Yang akan kita bahas hari ini tentang keragaman sosial dan budayanya. Nah, di buku yang ada di tema 7, apakah itu budaya? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, adapun wujud budaya itu berupa gagasan atau ide, seperti kepercayaan, ada juga yang berwujud tindakan, ada juga yang tindakan contohnya adalah upacara adat, dan ada juga yang berwujud benda, misalnya pakaian adat atau senjata tradisional. Selain sebagai identitas, budaya juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Nah, tingginya keragaman yang ada di Indonesia itu tidak terlepas dari beberapa hal yang merupakan faktor penyebabnya. Nah, apa saja faktor penyebab keragaman yang ada di negara kita? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor keturunan. Manusia itu memiliki beberapa perbedaan dari segi fisiknya, apalagi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu memiliki contoh atau ciri fisik yang berbeda-beda. Tapi yang harus kita pegang bersama adalah bahwa fisik itu bukan menilai kualitas seseorang, ya, apalagi dalam agama kita, bahwa fisik itu tidak mencirikan isi hatinya, dan agama kita tidak melihat dari sisi fisiknya, tapi dilihat dari isi hatinya. Nah, berkaitan dengan faktor keturunan, yang paling mendasari perbedaan adalah rasnya. Jadi kita mengenal ada ras, ya, sehingga nanti akan tampak perbedaan jasmaninya itu dari bentuk mukanya, dari bentuk rambutnya, ataupun dari warna kulitnya. Nah, ada beberapa ras yang ada di Indonesia, ras manusia. Yang pertama adalah ras Papua Melanesoid, kemudian ada ras Negroid, ada juga ras Owedoid, dan ada ras Melayu Mongoloid. Bagaimanakah ras Papua Melanesoid itu? Nah, contohnya seperti ini, ya, yang sudah kita kenal bersama. Bagaimana ras yang ada di Papua atau Pulau Aru, dekat Papua, ya, di Indonesia Timur. Warna kulit ataupun corak muka itu agak berbeda dengan kita. Ada juga ras Negroid. Ras Negroid memiliki kesamaan warna kulit, ya, dengan ras Papua Melanesoid, yaitu condong ke warna gelap, ya, warnanya. Ada di sekitar Semenanjung Malaka, ya, di masyarakat Indonesia yang tinggal di Semenanjung Malaka yang asli sana itu memiliki ras Negroid. Ada juga ras Wedoid, agak berbeda dari sisi warna kulit ataupun corak mukanya. Contohnya ada di Riau, ada di Kepulauan Mentawai. Bagaimana dengan ras Melayu Mongoloid? Nah, ada di sekitar Jawa, baik itu Sunda atau Jawa Tengah atau Betawi, ya, dan juga di Batak.
Nah, setelah kita melihat hal-hal seperti ini, sekali lagi yang menjadi catatan kita bersama bahwa perbedaan ini adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga keutuhan dan persatuannya. Ini adalah kekayaan Indonesia yang harus kita lestarikan. Jangan sampai ada semacam perasaan bahwa ras tertentu itu lebih bagus daripada ras lainnya. Itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan juga bertentangan dengan agama kita. Tidak boleh kita membedakan berdasarkan ras seperti ini. Ataupun apabila kita melihat atau mendengar ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang menjurus kepada hal-hal seperti ini, membeda-bedakan, itu harus kita tentang. Tidak boleh kita ikut-ikutan mengiyakan, tapi justru dengan modal kita sebagai manusia terpelajar, terdidik, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik berdasarkan agama kita, ya, tidak berdasarkan ciri-ciri fisik seperti ini. Baik. Selain ras, faktor keturunan yang masuk dalam faktor ini adalah suku. Kalau ras itu lebih kepada ciri fisik, termasuk tinggi badan juga begitu ya. Tapi kalau suku, ada suku Jawa contohnya, Sunda, Batak, dan Betawi, itu lebih kepada sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah, jadi suku asli, manusia atau masyarakat asli yang mendiami sebuah wilayah. Jadi bisa jadi dalam satu suku itu terdiri dari beberapa ras, atau dibalik juga dalam ras tertentu, misalnya ada ras Melayu Mongoloid, itu mereka tinggal di beberapa suku yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau ras itu lebih condong kepada fisik, tapi kalau suku itu tidak condong kepada fisik, tapi kepada sekelompok orang yang asli, ya, masyarakat asli yang tinggal di suatu daerah. Itulah yang membedakan salah satunya faktor keragaman di Indonesia. Faktor yang kedua adalah perbedaan kondisi geografis. Sosial budaya di Indonesia tinggi, berkaitan dengan kondisi geografis. Dalam gambar yang saya tampilkan, ada wilayah pegunungan, ada wilayah perkotaan, ada wilayah pedesaan. Kondisi geografis yang seperti ini memunculkan terutama pada sifat, ya, karakter seseorang. Karakternya akan berbeda-beda. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita lihat yang pertama, daerah pedesaan misalnya. Di daerah pedesaan udaranya sejuk, ya. Masyarakatnya kita lihat dengan satu dan tetangga lainnya, masyarakat satu dengan masyarakat sekitarnya itu condong kepada sifat ramah, ya, sifat ramah, kemudian sifat saling memilikinya tinggi, jadi hubungan sosialnya tinggi. Tapi mereka juga terlatih dengan kondisi geografis yang di pedesaan, bisa itu berupa jalan yang masih berlumpur atau jarak dari satu tempat ke tempat lainnya yang jauh dan harus melewati wilayah yang belum dibangun dengan baik. Maka itu akan memunculkan sifat pantang menyerah seperti itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, pegunungan. Tentunya dengan daerah pegunungan itu lebih ekstrim daripada wilayah pedesaan. Tidak bisa di gunung itu orang bermalasan, ya.
tentunya untuk mencari segala kebutuhannya harus melewati medan geografis yang kurang mendukung, harus melewati jalan yang keras, berbatuan, kemudian mungkin melewati tebing, gitu ya. Berbeda dengan orang kota, misalnya. Orang kota diajak mendaki gunung 50 meter mungkin sudah kelelahan ya, sudah habis minum berbotol-botol mungkin. Tapi berbeda dengan orang yang asli tinggal di pegunungan, mereka sudah terbiasa naik turun gunung, melewati tebing, mungkin kaki berdarah, itu tidak dirasakan oleh mereka. Bagaimana dengan orang kota? Nah, orang kota yang saya gambarkan terbiasa dengan kesibukan-kesibukan ya, waktu dilalui tidak terasa. Dari pagi sampai sore terasa cepat sekali karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Jadi orang kota sibuk terbiasa dengan hal-hal yang cepat gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada waktu-waktu bagi orang kota untuk bersantai ya. Wilayah perkotaan itu cenderung datar, jadi lebih mudah untuk mobilitas dalam bekerja karena mereka butuh cepat ya, kemana mau ke sana ke sini itu harus cepat gitu ya. Berbeda dengan orang pedesaan yang mungkin cenderung lebih santai ya, mau kemana gitu lebih santai. Baik, ada juga faktor sosial budaya itu yang beragam karena dipengaruhi oleh budaya luar ya. Wilayah perkotaan mungkin lebih cepat untuk menerima pengaruh dari luar daripada wilayah pedesaan karena di kota mungkin sumber informasi lebih cepat berkembang daripada di pedesaan. Jaringan internet itu lebih bisa terjangkau daripada di pegunungan atau pedesaan. Tentunya pengaruh dari luar itu sangat cepat ya, baik budaya dari barat, dari Cina, dari Arab atau dari Korea. Nah, jadi dari luar negeri. Saya contohkan dua hal. Yang sebelah sini adalah mungkin kita mengenal dalam film-film dari barat, tentunya lebih condong kepada film-film action. Masyarakat akan lebih banyak terpengaruh dengan sifat-sifat kekerasan dari dunia barat karena film-film seperti ini menampilkan hal-hal yang keras ya, maka orang akan terpengaruh dengan hal-hal yang keras. Sebelah kanan itu adalah contoh-contoh ya, bagaimana gaya-gaya berpakaian, gaya-gaya model rambut gitu, itu sangat mempengaruhi. Jadi orang-orang yang ada di Indonesia ikut-ikut terpengaruh ya. Yang saya tekankan di sini adalah apabila itu budaya itu ada baiknya bisa kita ambil. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, yang buruk, kita tahu bahwa itu harus ditinggalkan. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, pelajaran kita hari ini tentang keragaman sosial budaya itu ada di buku siswa halaman 38 sampai 40. Bisa kalian baca kembali ya di halaman itu untuk menambah wawasan, atau bisa membaca juga di LKS atau sumber dan referensi lainnya. Nah, di bagian halaman 41 kalau tidak salah ada semacam pelatihan untuk berliterasi ya. Dari wilayah pulau ini itu ada suku apa saja yang ada di Sumatera, yang di Kalimantan ada suku apa saja, itu yang harus kalian baca, yang harus kalian tambah pengetahuannya. Tidak menjadi tugas, hanya sebagai tambahan latihan untuk di rumah berliterasi, menambah pengetahuan. Baik, itu saja pelajaran kita di kesempatan ini untuk PPKN tema 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.